Video terbaru dari Ustadz Mujiman. Ustadz Mujiman selama ini kita kenal ya, beliau itu dai Ormas Muhammadiyah. Bahkan menurut pengakuan beliau ini sejak kecil belajar ya di TPA milik Ormas Muhammadiyah. Dan dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman itu ya sesuai dengan dakwah Muhammadiyah. Dulu sebelum Salafi berkembang, yang paling keras dikenal sebagai dakwah yang memberantas TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, itu ya Ormas Muhammadiyah. Dan itu sesuai dengan dakwahnya Ustadz Mujiman. Tapi beliau sekarang ini disebut sebagai benalu di Ormas Muhammadiyah. Padahal dakwahnya sesuai, dari kecil sudah belajar di Ormas Muhammadiyah. Sementara ada orang yang dia itu sebenarnya dulunya bukan Muhammadiyah, tapi dimasukkan ke Muhammadiyah untuk memperkenalkan ormas dia yang lama, untuk memperkenalkan akidah dan amaliyah-amaliyah ormas dia ya, makanya dia dimasukkan ke dalam Ormas Muhammadiyah, ke lembaga pendidikan Muhammadiyah ya. Bahkan orang itu ya cenderung percaya dengan hal-hal yang khurafat ya, mempercayai sekumpul itu wali ya, sekumpul yang ngaku lututnya dicium oleh Nabi Muhammad SAW waktu dia ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Sekumpul disebut wali sama dia. Cocok aja pas ziarah ke Madinah, guru sekumpul Jasiden, aku Jasiden ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku lututku. Itu yang sebenarnya lebih pantas disebut sebagai benalu. Sementara kalau Ustadz Mujiman, enggak lah ya, dari kecil sudah di Ormas Muhammadiyah, dakwahnya pun sejalan dengan dakwah Muhammadiyah, kok disebut benalu? Benalu itu kan merusak. Yang merusak itu justru yang menyebarkan khurafat, tahayul di Ormas Muhammadiyah. Ya, tuh yang hafal pojok kiri, pojok kanan. Atas, bawah, kiri, kanan. Nah, itu yang sebenarnya lebih pantas disebut benalu ya. Coba kita simak video dari Ustadz Mujiman. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya yang sedang rame ini. Kemarin saya juga lihat beberapa postingan foto saya disandingkan dengan Ustadz Abduh Tuasikal. Di situ komentarnya macam-macam. Baik, dan ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa benar Ustadz Mujiman dan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal adalah dua benalu yang tumbuh di Muhammadiyah? Ya, jadi bukan Ustadz Mujiman sendiri. Ya, ternyata ada yang lain, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Ya. Saya jawab, bukan benalu. Apa? Orang. Jadi, bukan benalu, tapi orang. Jadi mudah dibedakan antara benalu sama orang. Jadi tidak benar kalau benalu, karena kalau benalu itu tidak bisa kemana-mana ya, karena dia tumbuhan. Sementara kalau ini orang. Jadi dua hal yang berbeda antara benalu sama orang. Kemudian kalau benalu itu juga sifatnya sebagai hama. Sementara saya pribadi, kemudian Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal bukan hama. Kemudian lagi, benalu itu cenderung merugikan pihak lain. Jadi merugikan pihak lain. Jadi ada benalu, ada inangnya. Betul ya, namanya inang. Ya. Ya. Inangnya dirugikan, sementara benalunya untung. Dan berpotensi inangnya meranggas dan mati. Nah. Sementara benalunya subur. Sementara di sini tidak ada yang meranggas dan mati, tidak ada yang dirugikan, sehingga bukan benalu. Tapi kalau kemudian disebut tumbuh di Muhammadiyah, memang saya pribadi, saya akui, saya tumbuh di Muhammadiyah. Bahkan sejak ngaji di bangku TPA, saya pribadi TPA di Muhammadiyah. Dari bangku TPA, beda dengan yang itu, yang dia dimasukkan ke Muhammadiyah untuk memperkenalkan ormasnya.
Ya dia keturunan orang yang ormas beda, dimasukkan ke Muhammadiyah untuk memperkenalkan akidah dan amaliyah ormasnya. Dan itu diakui sendiri oleh yang bersangkutan. Dulu di TK Aba di Ngaran. Jadi saya dari rumah sampai Ngaran tuh jalannya berapa itu? 1 kilo ada enggak? Ya, 1 kilometer untuk mencari TPA Muhammadiyah. Padahal jauh. Alhamdulillah. Jadi sejak saya di bangku TPA, saya ngaji mulai dari alif ba ta itu sudah dari Muhammadiyah. Jadi sanadnya memang sanad dari Muhammadiyah. Kemudian ketika SMP kami juga ada di MTS Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah lagi. Kemudian juga pondok pesantrennya pondok pesantren Asyifa Muhammadiyah Bambang Lipuro. Saya juga ijazahnya itu juga MA-nya mana? MA Asyifa. Jadi ya sudah. Muhammadiyah semua. Kalau dilihat tumbuh di Muhammadiyah ya benar tumbuh di Muhammadiyah. Meskipun kemudian kami pengabdian di pesantren Taruna Al-Quran Yogyakarta dan cukup lama menjadi redaktur di majalah Suara Quran. Adapun Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, beliau adalah seorang guru ngaji yang cukup inspiratif dan banyak jamaahnya dari Gunung Kidul, ribuan setiap kali pengajian, didukung penuh oleh Kokam, didukung penuh oleh pimpinan cabang ranting-ranting Muhammadiyah, bahkan bekerja sama dengan KMM Kop Mubalik Muhammadiyah Gunung Kidul, sehingga tidak pas jika disebut sebagai penalu di Muhammadiyah. Bahkan SMP Muhammadiyah yang ada di Panggang Gunung Kidul itu ada yang sudah tidak ada muridnya, itu dihidupkan oleh pesantren Darus Solihin. Karena kemudian santri-santrinya dari Darus Solihin, sehingga tidak benar kalau disebut sebagai penalu. Tapi kalau tumbuh di Muhammadiyah, ya memang tumbuh di Muhammadiyah. Dan malam ini juga pengajian di pimpinan ranting Muhammadiyah Sido Mulyo, sehingga kalau dibilang tumbuh di Muhammadiyah, ya saya pribadi tumbuh di Muhammadiyah. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi? Oh ya, baik. Kalau orang Salafi masuk Muhammadiyah itu termasuk penyusup atau bukan? Nah, kita harus kembali dulu ke pengertian penyusup. Nah, penyusup itu masuknya diam-diam. Nah, ini masuknya diam-diam apa terang-terangan? Nah, kalau masuknya terang-terangan berarti bukan penyusup. Nah, karena kalau penyusup itu masuknya diam-diam. Ada misalnya penyusup dalam apa? Keamanan. Itu kira-kira nyusupnya diam-diam apa terang-terangan? Diam-diam. Namanya juga nyusup. Baik. Jadi intinya Muhammadiyah ini adalah persyarikatan. Persyarikatan, siapa saja bisa berkontribusi untuk berjuang bersama-sama di Muhammadiyah. Prinsipnya kan hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Prinsipnya itu. Jadi orang yang berkiprah di Muhammadiyah bisa punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang latar belakangnya dari kalangan nasionalis. Ada tidak? Ada. Contohnya Pak Karno dari kalangan nasionalis. Yang pejuang Jenderal Sudirman. Yang abangan ada enggak? Banyak. Nah, jadi yang dari kalangan abangan, yang dulu latar belakangnya dari Nahdiyin kemudian berkiprah di Muhammadiyah, ada tidak? Ada. Seperti Pak Din. Siapa lagi selain Pak Din Samsudin? Pak Menteri, Pak Mukti. Itu beliau juga latar belakangnya dari Nahdiyin, berkiprah di Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini kiprah dan latar belakangnya bisa dari mana saja, termasuk jika dulu dari alumni pesantren Salafi, dari alumni pengajian MTA, dari apa lagi?
bahkan dari ex ormas yang sudah dibubarkan, aktif di Muhammadiyah mungkin enggak? Mungkin. Boleh apa dilarang? Boleh. Yang jelas ex-HTI. Muhammadiyah itu karakternya ada 5. Al-Khosaisul Khamsah, karakteristik Islam berkemajuan, ada 5 karakternya. Jadi kalau berkiprah di Muhammadiyah, apapun latar belakangnya, maka hendaknya menerima 5 karakter ini. 1, at-tauhid. Nah, kira-kira kalau tadi yang ditanyakan Salafi ini apakah at-tauhid apa tidak? At-tauhid, mentauhidkan Allah. Maka kalau masih mentauhidkan Allah bisa diterima. Maka siapapun, apapun latar belakangnya, kalau bertauhid bisa diterima. Yang kedua apa? Kedua, masih ingat Al-Khosaisul Khamsah, ar-ruju' ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau berkiprah di Muhammadiyah tapi kembalinya kepada apa? Klenik, nah itu baru. Atau Kembalinya kepada kitab Mujarobat. kembali ke ya perdukunan, nah ini baru bermasalah. Tapi kalau at-tauhid yang pertama, yang kedua ar-ruju' ilal Qur'ani was sunnah, kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, ihya'ul istihad wa tajdid, menghidupkan istihad dan tajdid. Tajdid itu pembaruan. Pembaruan itu sayapnya ada 2, purifikasi, pemurnian dalam masalah akidah dan ibadah. Sementara dalam masalah muamalah itu dinamisasi. Silahkan berinovasi, silahkan berkreasi. Maka di sini di Muhammadiyah ada untuk pengembangan pemikiran itu ada namanya HPT, himpunan putusan tarjih, ada fatwa-fatwa tarjih, ada apa namanya majelis-majelis masing-masing. Meskipun tarjih juga ada yang nyebut sesat ya. Ada yang nyebut tarjih itu nggak punya kapasitas ya, nggak punya kapasitas untuk mentarjih tapi mentarjih. Ada yang sampai nyebut seperti itu. Untuk kemudian di sana bisa bermusyawarah, bisa berembuk. Artinya apa? Pertama bertauhid, kedua kembali kepada Quran dan As-Sunnah, yang ketiga ya menjunjung tinggi tajdid. Artinya apa? Pemurnian dan juga pembaruan. Pemurnian dalam akidah ibadah, pembaruan dalam masalah dinamisasi dalam masalah muamalah. Yang keempat, tanmiyatul wasatiyah, bersikap pertengahan. Bersikap pertengahan, tidak apa istilahnya keras tapi juga tidak lembek, tidak apa hulu berlebih-lebihan kepada guru ngajinya, tapi juga tidak apa tidak juga bukan yang tidak hormat sama gurunya dan lain-lain. Intinya mengembangkan Islam moderat pertengahan. Yang kelima apa? Rahmatan lil alamin. Baik, jadi kita tidak bisa di dalam berjuang bersama-sama lalu kemudian saling tuduh penyusup. Maka Persyarikatan Muhammadiyah itu ibarat rumah besar, punya latar belakang yang berbeda, hendaknya saling bahu-membahu, saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mau sampai kapan kita saling tuduh? Mau sampai kapan kalau kemudian kita ini saling menjatuhkan? Maka alhamdulillah di Muhammadiyah dari dulu kita diajarkan untuk saling support dan saling bekerja sama. Justru malah yang diragukan tuh yang menuduh-nuduh penyusup itu karena mengadu domba. Baik, jauhi para pengadu domba. Siapapun bisa berkiprah dan bisa membesarkan bersama-sama untuk mengabdi di Muhammadiyah. Yang jadi dokter itu latar belakangnya beda-beda. Ada yang latar belakang nasionalis, latar belakang abangan, bahkan mungkin latar belakang yang ormas yang lainnya pun ada. Yang jadi guru, latar belakangnya macam-macam. Yang jadi cleaning service, yang jadi apa lagi? Jadi macam-macam latar belakangnya. Ada apa kampus, ada sekolah, ada TK apa, itu karyawannya macam-macam, latar belakangnya beda, bukan latar belakang yang sama, tapi semua sudah sama-sama untuk menyatakan diri berkiprah mengabdi di Muhammadiyah. Dan tidak masalah ada imam masjid yang imamnya tersebut misalnya sebagai orang yang dari pesantren Muhammadiyah atau dari pesantren NU atau dari pesantren Salafi, ya tidak masalah. Yang penting pada saat ngimami itu menggunakan pakem yang disepakati bersama. Wallahu alam bishawab. Memang lucu, Ustadz Mujiman yang dari kecil sudah menempuh pendidikan di Ormas Muhammadiyah sampai ke atas di lembaga pendidikan Ormas Muhammadiyah, berkiprah di Ormas Muhammadiyah, menjadi dai di Ormas Muhammadiyah. Visi dan misi dakwahnya pun sama.
memberantas syirik, tahayul, bid'ah dan juga khurafat, ya, mengajak umat kembali kepada tuntunan